Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi perkerasan jalan raya tentang kerusakan sisa permukaan atau surface defect. Yang beranggotakan saya sendiri, Azifa Putri Utami. Saya Reza Nugraha Dekrin. Saya Muhammad Zafran. Saya Winnie Dianti. Saya Dimas Darmawan. Saya Ladi Mayanti. Saya Muhammad Rafif Absauri. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas perkerasan jalan raya dengan dosen pengampu Ibu Luciana STMT. Kali ini kami membahas tentang sisa permukaan atau surface defect. Surface defect disebut juga dengan disintegration. Kerusakan ini terjadi sebagai akibat pecahnya lapisan permukaan menjadi fragmen-fragmen kecil. Kerusakan akan menyebabkan kehancuran total pada seluruh perkerasan jika dibiarkan. Selamat menyaksikan. Saya Azifa Putri Utami dengan nomor BP 210102003 melaporkan dari tempat kejadian. Sekarang saya berada di lokasi Jalan Limo Manis Universitas Andalas. Di sini terdapat kerusakan jalan yaitu delaminasi atau delamination. Istilah lain yang juga digunakan untuk jenis kerusakan jalan ini adalah surface lifting, peeling, dan steel break. Kerusakan ini terjadi karena perkerasan jalan yang lama dilapisi kembali atau disebut dengan overlay. Nah, di sini kerusakannya berbentuk seperti lubang, di mana permukaan jalan yang lama masih terlihat. Adapun penyebab dari kerusakan ini yaitu lapisan perekat yang tidak mengikat secara merata dan tidak berfungsi dengan baik, perkerasan lama yang kotor, pemadatan pada waktu hujan, serta perembasan air pada retakan, dan pengikatan antara lapisan ulang dengan lapisan awal rusak akibat dari perembesan air. Adapun cara penanganan dari kerusakan jenis ini yaitu dengan cara menghamparkan kembali aspal di permukaannya. Sekian, saya Azifa Putri Utami. Baiklah, saya Reza Nugraha Dekrin akan melaporkan cacat permukaan jalan. Yang saya laporkan jenisnya adalah kegemukan atau bleeding. Kegemukan adalah terlihatnya lapisan tipis aspal pada permukaan perkerasan jalan yang menyebabkan jalan licin. Jika terjadi temperatur yang tinggi atau lalu lintas yang berat, akan terlihat bunga ban pada kendaraan yang lewat. Penyebab kegemukan atau bleeding adalah yang pertama akibat penggunaan aspal yang berlebihan atau tidak merata. Yang kedua tidak menggunakan binder atau aspal yang sesuai. Yang ketiga akibat keluarnya aspal dari permukaan lapisan bawah. Penyebab lebih lanjut dari kegemukan atau bleeding ini adalah yang pertama terjadinya bulding yang mengganggu kecepatan kendaraan, aspal yang menempel pada ban kendaraan yang menyebabkan rusak terbuka, dan aspal yang licin menyebabkan kendaraan slip. Perbaikannya dengan memanaskan permukaan aspal dengan alat khusus, lalu ditaburkan dengan material halus atau pasir, dan dikeruk dengan cold mill. Sekian laporan dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Muhammad Zafran dengan nomor BP 210102029 menyampaikan dari Jalan Kalumpang, Bandar Buat, Lubuk Silangan. Seperti yang terlihat di belakang saya, yaitu kerusakan yang terjadi pada jalannya yaitu pengausan. Pengausan merupakan keadaan di mana permukaan jalan tersebut terlihat telanjang atau terlihat licin, bahkan bisa jadi mengkilap. Kerusakan ini sering terjadi dikarenakan jalan tersebut sering dilewati oleh kendaraan berat, dan kerusakannya tersebut terjadi juga dikarenakan gesekan antara ban dan jalan yang lebih besar. Selanjutnya penyebabnya selain itu yaitu agregat tidak tahan terhadap arus dari ban kendaraan atau roda kendaraan. Selanjutnya yaitu bentuk agregat yang digunakan memang bulat dan licin atau tidak dihasilkan dari pemecahan batu. Selanjutnya yaitu cara penanganannya. Cara penanganannya itu ada dua. Pada saat sebelum pembuatan jalan atau pada saat pembuatan yaitu menggunakan agregat pecah atau berdasarkan dari agregat split. Yang kedua yaitu saat penambahan overlaynya itu menggunakan agregat dari batu pecah. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Winnie Dianti melaporkan dari tempat terjadinya cacat permukaan pada perkerasan jalan, yaitu pelapisan butir atau roofing.
Pelepasan butir atau refueling yaitu terlepasnya sebagian butir agregat pada permukaan perkerasan yang umumnya terjadi secara meluas dan dapat menampung dan menyerap air serta dapat berkembang menjadi lubang. Penyebab terjadinya pelepasan butir atau refueling adalah yang pertama, kandungan aspal yang rendah sehingga campuran dan pemadatan perkerasan tidak sempurna. Yang kedua, pelapukan material pengikat dan atau agregat. Yang ketiga, penggunaan material yang kotor dan yang lunak. Kemudian yang keempat, suhu pemadatan yang kurang. Cara penanganan yang dapat dilakukan terhadap lapisan yang mengalami pelepasan butir atau refueling adalah dengan cara memberikan lapisan tambahan di atas lapisan yang mengalami pelepasan butir atau refueling setelah lapisan tersebut dibersihkan dan dikeringkan. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Saya Dimas Darmawan melaporkan pada siang hari ini tentang jenis pelepasan aspal yang terjadi di Jalan Bandes, tepatnya pada daerah Gurinta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pemupasan butir atau stripping. Pemupasan stripping bisa disebut juga dengan skipping atau pop out. Pada stripping, pemupasan tersebut hanya terjadi pada butir-butir materialnya. Lokasi terjadinya stripping di daerah lintasan roda dan terjadi pada perkerasan yang sudah diaspal kembali atau tempat lain. Penyebabnya stripping yaitu 1. Pemadatan yang kurang baik, 2. Kegunaan spol yang kurang pada campuran, 3. Agregat yang kotor dan basah. Baiklah, saya Dumayanti melaporkan tentang cacat permukaan yang berada di Jalan Kampus Unan. Jenis cacat permukaan yaitu tambalan atau patching. Tambalan dapat dikelompokkan ke dalam cacat permukaan. Karena pada tingkat tertentu, jumlah atau luas tambalan besar, maka akan mengganggu kenyamanan berkendara. Penyebab tambalan yaitu perbaikan akibat dari kerusakan permukaan perkerasan, perbaikan akibat dari kerusakan struktural perkerasan, dan penggalian pemasangan saluran atau pipa. Akibat lebih lanjutnya yaitu keretakan permukaan kurang baik atau roughness, kecepatan kendaraan menurun, dan kecenderungan bocor air pada perkerasan semakin tinggi. Saran perbaikannya yaitu pilih material tambal yang sesuai, non-screen cake, kepadatan mudah dicapai, waterproof, tidak rentan terhadap temperatur. Sekian laporan dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Rafi Sauri. Saya akan melaporkan jenis cacat permukaan jalan yaitu jalan berlubang. Kerusakan ini berbentuk seperti mangkok yang dapat menampung dan meresapkan air pada badan jalan. Kerusakan ini terkadang terjadi di dekat retakan atau di daerah yang drainasenya kurang baik. Selanjutnya, penyebab lubang yaitu yang pertama, kadar aspalnya terlalu rendah sehingga aspal dan agregatnya mudah terlepas. Lalu yang kedua yaitu pelapukan aspal. Yang ketiga yaitu penggunaan agregat kotor atau tidak baik. Yang keempat yaitu suhu pencampurannya tidak memenuhi persyaratan. Lalu yang kelima yaitu sistem drainasenya jelek. Selanjutnya yaitu cara penanganan lubang jalan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pembersihan. Pembersihan lubang merupakan langkah awal yang perlu terlaksana terlebih dahulu. Lubang harus bersih guna menghilangkan benda-benda yang masih tertinggal, seperti air dan partikel-partikel material yang terlepas. Yang kedua, pembongkaran. Pembongkaran lapisan permukaan beserta pondasi. Proses pembongkaran ini sedalam mungkin hingga menemukan lapisan yang paling kokoh. Yang ketiga, pelapisan. Setelah itu, tambahkan tack coat. Tack coat ini berfungsi sebagai lapis perekat. Yang keempat, pengisian. Usai penambahan lapisan, lubang pun diisi dengan campuran aspal yang memang khusus untuk penambalan. Yang kelima, yaitu pemadatan. Terakhir, lakukan pemadatan terhadap lapisan dengan saksama dan hati-hati. Pastikan hasil permukaannya sama rata terhadap permukaan jalan di sekitarnya. Sekian lapor cacat permukaan jalan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.